fisiologi kita mempengaruhi perasaan kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita bisa mengubah perasaan kita ya teman-teman ya. Perasaan sedih, perasaan marah, kecewa, dan sejenisnya dengan mengubah fisiologi kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nima Nursyam. Teman-teman, saat menjumpai video ini, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang sehat, bahagia, optimis ya, meningkat kebahagiaannya, meningkat kualitas hidupnya, pokoknya meningkat yang baik-baik ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, channel Nima Nursyam ini, di channel ini saya berbagi afirmasi, terus kemudian juga cerita-cerita hidup ya, motivasi dan inspirasi. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Kalau memang bermanfaat, boleh diajak-ajak yang lainnya untuk mempraktekkan apa-apa yang ada di dalam video ini. Nah teman-teman, fisiologi kita itu ternyata bisa mempengaruhi perasaan kita. Begitu juga sebaliknya ya, perasaan kita bisa mempengaruhi fisiologi kita. Ketika kita bahagia, kita tersenyum. Ketika kita sedang menghadapi masalah sulit, kita menangis. Ketika kita gugup, kita gemetar. Nah, inilah bukti bahwa emosi kita mempengaruhi fisiologi kita. Dan sebaliknya, fisiologi dapat menentukan perasaan kita. Dalam hidup pasti kita ngalamin hal-hal yang kurang menyenangkan, sedih, terus marah, kecewa, takut, putus asa ya. Pernah ngalamin seperti itu kan ya teman-teman ya? Atau mungkin sekarang sedang ngalamin hal yang seperti itu? Coba tulis di kolom komentar ya. Sedang ngalamin apa sih saat ini yang kayaknya berat banget gitu, yang bikin kita tuh jadi nggak semangat untuk melakukan sesuatu. Bahkan ada sebagiannya, saya termasuk yang pernah ngalamin seperti itu ya, nggak mau ketemu sama orang karena masalah besar yang waktu itu dialami. Males ya keluar, terus bahkan lihat handphone juga nggak pengen, apalagi ketemu sama orang gitu. Saking masalahnya itu sangat-sangat menekan diri gitu. Nah, coba tulis di kolom komentar. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa fisiologi kita itu dapat mempengaruhi perasaan kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita sedih, kita kecewa, itu akan kelihatan dari fisik kita. Orang sedih itu kan nunduk, terus muram gitu ya, nangis gitu. Ketika kita bahagia, ketika kita gembira, kita tersenyum. Nah, bagaimana sekarang kita gunakan itu gitu ya untuk merubah perasaan kita. Jadi kan sekarang misalnya terlanjur perasaan kita itu hancur, perasaan kita itu sedih, perasaan kita itu kecewa, perasaan kita itu putus asa dan lain sebagainya. Nah, untuk merubah perasaannya, kita ubah fisiologinya. Ini cara cepatnya ya teman-teman ya. Kita ubah fisiologi kita untuk merubah perasaan kita. Gimana caranya? Nah caranya, kalau saat ini teman-teman lagi sedih, maka langsung ubah fisiologi kita. Tegakkan duduknya ya. Terus kemudian mendongak, kepalanya mendongak ke atas. Lihat aja ada apa di atas gitu ya. Kalau kita sedang di luar, boleh lihat ke langit, ke pohon-pohon yang tinggi gitu. Pokoknya ininya diangkat gitu ya, muka kita angkat. Nah itu langsung seketika akan merubah perasaan teman-teman. Yang tadinya level kesedihannya 10 bisa turun, bisa menjadi 8, 9 ya, 7, 6, 5, atau bahkan bisa turun lagi ya. Terus kemudian bahunya diangkat. Coba ya teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal yang seperti itu, sedih, putus asa. Nah, duduk tegak, tarik nafas panjang. Kemudian tersenyum.
Paksain aja teman-teman, paksain. Senyumnya mungkin kurang enak dilihatnya awal-awal, tapi paksakan saja. Terus kemudian dongakkan ke atas. Coba praktekin ya. Ceritakan gimana perasaan teman-teman setelah mempraktekkan itu. Kok aku belum ini mbak, aku belum berubah, perasaannya masih gini-gini aja. Kalau belum juga berubah, teman-teman lakukan lagi. Tadinya duduk atau tadinya tiduran, biasanya kan kalau kita sedih tuh maunya tiduran gitu ya. Duduk aja di samping tempat tidur, terus kemudian duduk, tarik nafas. Kalau belum sanggup tegak karena saking beratnya karena beratnya masalah, jadi teman-teman misalnya nggak sanggup untuk duduk tegak, baik-baik saja teman-teman duduk aja di pinggir tempat tidur, terus kemudian dongakkan ke langit-langit kamar, ke tembok atau ke apa, ada cicak atau apa ya teman-teman, lihat aja gitu. Nah itu tipsnya ketika teman-teman berat sekali menghadapi masalah-masalah yang teman-teman saat ini alami ya. Ubah fisiologinya, ubah gerak tubuh kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.